Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, apa kabar hari ini? Saya doakan semuanya sehat-sehat ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita perlu jaga kesehatan ya. Oke, hari ini saya akan coba kembali untuk sharing satu topik kesehatan yang judulnya metode posisi tengkurap pada pasien COVID-19 efektifkah? Nah, jadi ini menurut saya ini cukup menarik karena kita sendiri banyak yang belum tahu ya mengenai posisi tengkurap. Kalau dalam bahasa Inggris disebut prone position. Ternyata prone position ini punya dampak yang atau manfaat yang baik pada pasien COVID-19. Nah, di sini akan saya jelaskan. Sekitar sebulan yang lalu, tapi kita lihat ini kapan video ini diupload ya. Sebulan yang lalu dari sejak video ini diupload ada sebuah video tentang prone position. Jadi sempat booming juga dan dikatakan ada yang bilang itu hoax. Apakah dengan posisi tengkurap itu bisa memberikan terapi pada COVID-19, benarkah gitu ya? Ada yang bilang hoax. Nah, jadi kita akan bahas apakah benar hoax atau bukan ya. Prone position atau posisi tengkurap dari dulu sudah ada ya. Jadi ini bukan hal yang baru lagi. Dari dulu sudah ada. Untuk pasien-pasien yang menderita sindrom gawat napas akut atau ARDS sudah sering dilakukan prone position. Di luar negeri sudah banyak jurnal yang membahas ini dan memang manfaat ataupun dampak baiknya sudah ada pada pasien-pasien yang mengalami sindrom tadi. Nah, ini ada beberapa contoh jurnalnya nih. Prone position dalam manajemen untuk pasien COVID-19. Ini juga prone position in management of COVID-19 ya. Jadi sudah banyak dibahas. Ini jurnal terbaru nih. Jadi ini sudah banyak bukti bahwa efek dari prone position itu efeknya memang membawa dampak baik. Oke. Nah, ini manfaat posisi tengkurap ya, khususnya untuk COVID-19 nih. Pertama, meningkatkan ventilation and perfusion matching. Itu suatu proses di mana pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi proses itu memang cukup panjang, mulai dari masuk ke dalam saluran napas hidung, kemudian sampai ke paru-paru, sampai akhirnya di alveoli. Nah, terjadi proses pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, itu terimprove kembali seperti itu dengan posisi tengkurap ini. Kemudian mengoptimalkan mekanisme dinding dada. Jadi lebih baik lagi proses, karena kan untuk bernapas dinding dada ini terus secara mekanik itu terus bergerak ya. Kemudian meningkatkan drainase. Drainase itu kalau dalam bahasa awam itu pengeluaran. Jadi bila ada lendir atau cairan dalam tracheobronchial itu akan di drainase seperti itu. Tracheobronchial ini adalah kalau misalnya dalam paru kita ya, dari dalam mulut, ini kenapa gini nih? Oke, katakanlah ini hidung dan juga mulut ya. Nah, katakanlah ini hidung ya, hidung dan juga mulut manusia. Aduh, kurang bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini masuk sampai ke paru-paru. Nah, ini namanya bronchus. Di sini trakea ya. Jadi tracheobronchial. Nah, di sini tracheobronchial ini paru kanan, paru kiri. Kemudian memulihkan alveoli
paru yang kolaps. Nah, alveol itu semacam ini gelembung-gelembung kecil tuh di paru-paru. Ukurannya mikron, kecil banget. Ya, kecil banget. Dipulihkan alveoli yang sudah kolaps. Nah, kemudian kalau dari berdasarkan hasil uji klinis penelitian, posisi tengkurap ini dapat mengurangi kematian loh. Nah, nih, mengurangi kematian akibat sindrom gawat napas akut nih, atau ARDS tadi, pada pasien dengan volume tidal paru yang rendah. Volume tidal itu volume udara yang diinspirasi dan ekspirasi setiap kali pernapasan normal, kira-kira 500 cc pada laki-laki dewasa. Jadi udara yang masuk kemudian keluar, nah itu volume tidal ya dalam paru, volume tidal. Ada juga namanya volume residu, artinya dalam paru ada yang tertinggal udaranya. Jadi kalau kita buang napas, tidak semua udara itu juga keluar, tetap ada yang tinggal dalam paru. Nah, sementara yang keluar masuk itu volume tidal. Sehingga metode ini cukup efektif. Nah, jadi sebenarnya pasien COVID-19 juga bisa kita minta untuk melakukan posisi tengkurap, terutama mereka yang memiliki atau mengalami sindrom gawat napas akut. Nah, sindrom gawat napas akut ini sebenarnya termasuk salah satu komplikasi dari COVID-19. Ada satu penelitian yang telah menguji 10 pasien COVID-19 di ruang isolasi. Nah, jadi 10 pasien ini diuji dulu dengan menggunakan saturasi perifer, yaitu oximetri atau oximeter diukur. Nah, saturasinya 85,6% ya. Ini termasuk buruk ya, jelek, karena yang normalnya itu 95 sampai 100. Jadi oximetri itu diukur di jari biasanya ya, paling sering itu jari ibu jari, dan angka yang muncul itu biasanya kalau untuk yang normal 95 sampai 100. Artinya ini tidak mengalami hipoksia atau kebutuhan oksigennya dalam tubuh tercukupi. Di bawah 95, nah ini artinya saturasi oksigen menurun. Oke. Kemudian 10 pasien tadi diukur dulu sebelum diuji. Rata-rata semuanya dikumpulkan angkanya, kemudian rata-ratanya 85,6. Nah, setelah dilakukan metode posisi tengkurap, rata-rata saturasinya meningkat nih, jadi 95,9. Artinya memang ini membawa manfaat metode ini. Tapi perlu ditekankan bahwa metode posisi tengkurap ini bukan terapi utama, tapi sebagai terapi adjuvan atau pelengkap saja. Tidak dilakukan juga tidak masalah, karena bukan terapi utama. Begitu. Bagaimana caranya? Nah, metode posisi tengkurap ini harus mengganti posisinya setiap 2 jam. Jadi 2 jam tengkurap, kemudian 2 jam lagi telentang. Minimum durasi itu 12 jam. Tapi sebenarnya tidak harus 2 jam langsung ganti. Boleh juga lebih dari 2 jam tengkurapnya sebenarnya ya. Boleh. Semakin lama durasi akan membawa hasil yang baik. Oke. Posisi tengkurapnya boleh lebih dari 2 jam. Boleh. Oke. Tapi ingat, kalau misalnya sudah mulai tidak nyaman pasiennya, ditukar jadi telentang. Bergantian terus. Tengkurap, telentang, tengkurap, telentang. Memang idealnya setiap 2 jam. Dan posisi tengkurap itu baru mulai dimulai setengah jam sesudah makan. Jadi kalau misalnya baru makan kemudian 10 menit kemudian dilakukan posisi tengkurap, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Kalau pasien berventilator, bolehkah menggunakan metode ini? Sebenarnya tidak terlalu dianjurkan karena cukup membahayakan dan cukup berisiko, karena kan ventilator ini kan alatnya kan itu bisa
bisa terganggu seperti itu. Walaupun sebenarnya beberapa penelitian juga menerapkan metode ini pada pasien yang berventilator. Tapi sebenarnya agak sulit karena membutuhkan 2 atau 3 orang untuk membalikkan badan, membantu pasien untuk membalikkan badannya. Jadi saya pikir untuk pasien yang berventilator agak sulit. Jadi utamanya nih yang masih bisa diajak kooperatif ya, seperti itu. Ya mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk ide atau saran lainnya boleh langsung ke DM ke Instagram saya. Boleh jalan-jalan ke ini website saya. Kemudian kalau ada ide lainnya boleh langsung ke email saya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.